الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت العليم وقد وجهت يا إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Mu'taramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua, para jamaah kaum bapak, kaum ibu dan semua yang hadir pada pengajian Ahad subuh hari ini. Yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah pelihara iman dan Islam kita sampai kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, mudah-mudahan hadirnya kita di majlis di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah, bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, dan sebagian daripadanya ada 4 bulan yang Allah haramkan. Salasatun sardun, 3 bulan yang pertama adalah 3 bulan yang berentet, 3 bulan yang gandeng, 3 bulan yang berdekatan. Dia adalah bulan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Wa wahidun fardun, dan ada 1 yang sendirian. Ada 1 yang tidak bergandeng dengan bulan manapun. Dia adalah bulan sebagaimana hari ini kita berada, yaitu bulan Rajab. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan di 4 bulan itu, yang pertama bulan Dzulqa'dah, di mana di bulan Dzulqa'dah masyarakat Arab pada saat itu mereka punya kebiasaan tidak pergi jauh, karena mereka menyambut datangnya jamaah haji. Bahkan ini sudah terjadi sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Bahkan kalau bicara haji, itu sudah dimulai pondasinya sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ada pendapat yang kedua, bahkan haji itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Adam ada.
di mana pada saat itu para malaikat sudah melakukan apa? Melakukan haji. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, itu kemudian anak-anaknya Nabi Adam, ya, itu mereka membangun, ya, Ka'bah. Sudah dibangun tuh dari tanah, batu. Tapi kemudian bangunan itu rata, ya, saat Nabi Nuh alaihi salam, ya, dengan peristiwa besarnya yaitu banjir apa tuh? Ya, banjir bandang, ya. Itu kan sampai 2/3 bumi. 2/3 apa? Ya, bumi. Makanya kenapa diangkut, ya, bukan hanya manusia tetapi juga binatang-binatang diangkut, ya, bahkan diangkut secara berpasang-pasangan. Ya, kebo diangkat, sapi diangkat apa? Dinaikkan ke dalam pesawat berpasang-pasangan. Ada jantan, ada, ya, betina. Ya, sebab terapung-apung, ya, saat banjir tersebut, ya, itu berbulan-bulan sampai 6 bulan. Berbulan-bulan sampai apa? 6 bulan. Sehingga, ya, kalau tidak diangkut, ya, hewan-hewan, binatang-binatang, maka ketika nanti banjir itu surut, ya, hewan darat hampir dinyatakan apa? Punah, kan seperti itu. Nah, makanya diangkut ke dalam apa? Ke dalam kapal. Jadi para jamaah sekalian, ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab, terutama penduduk Mekkah. Ya, sebab mereka sebagai tuan rumah tentunya mereka menjambut kedatangan jamaah apa? Ya, jamaah haji. Ya, tapi memang yang membedakan sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, antara ketika Nabi Muhammad sudah diutus, itu pelaksanaan hajinya yang berbeda. Hajinya ada, tapi pelaksanaan hajinya apa? Itu yang berbeda. Saat zaman jahiliyah, ya, bagaimana hajinya? Mereka datang, ya, ke Ka'bah. Mereka tawaf, ya, mereka tawaf. Tetapi yang mereka sembah adalah berhala. Adalah apa? Berhala. Makanya jumlah berhala itu bukan hanya 1-2, tapi ratusan. Ya, tergantung nanti masing-masing punya apa? Punya kabilah. Ya, nanti juga mereka punya apa? Punya berhala, tapi nanti ada berhala yang umum. Di antaranya Latta dan Uzza, ya. Jadi mereka datang haji, yaitu bukan yang disembah Allah, tapi yang disembah adalah berhala. Ah, ini kan terjadi penyimpangan. Ya, kemudian, ya, mereka bertawaf, tetapi tawafnya mereka dalam keadaan tidak berbusana. Tidak apa? Ya, berbusana. Ya, salah satu alasan mereka adalah, bukankah orang yang haji itu dosanya bersih, kembali seperti bayi, sehingga mereka pun mempraktekannya tanpa apa? Ya, tanpa busana. Nah, ini yang kemudian diluruskan. Ya, kita pakai kain apa? Kita pakai kain ihram untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan bebas. Yang penting menutup apa? Iya, menutup aurat. Ya, jadi kalau perempuan nggak usah bingung-bingung gitu ya. Ini seragamnya apa ini kira-kira? Ya, bahkan termasuk, ya, kita yang laki-laki, ya, kain ihram itu kan kita putih, ya. Padahal nanti ada, ya, kalau kita lihat kok ada yang kain ihramnya warnanya beda, boleh nggak boleh? Tapi memang yang dianjurkan warnanya apa? Warnanya putih, gitu ya. Nggak putih pun juga apa? Nggak masalah.
Nah, kemudian di bulan Dzulhijjah apa yang dilakukan masyarakat Arab? Ya, mereka melaksanakan apa? Haji. Mereka melaksanakan ya haji. Makanya ada salah satu ya pesan yang pernah disampaikan oleh Al-Maghfur Laki Nur Ali saat beliau masih hidup yang saya dapat dari para sepuh. Al-Maghfur Laki Nur Ali pernah bilang begini. Ya, bahwasanya penting ya kita punya rohani ya agar kiranya ya dicas kita punya rohani. Salah satunya adalah dengan kita berangkat ke tanah suci paling enggak 5 tahun apa? 5 tahun sekali. Ya, haji 5 tahun apa? Ya, sekali. Begitu ya. Dulu kata Al-Maghfur Laki Haji apa? Nur Ali. Tapi Pak Ustadz, ya kalau Kiai Nur Ali dulu nyuruh haji 5 tahun sekali, ya mungkin pada zaman beliau hidup, ya itu sesuatu yang mungkin. Ya saya berangkat haji yang pertama itu saat saya masih kuliah. Ya, saat saya masih kuliah di tahun 2006. Tahun 2000 apa? 2006. Itu saya berangkat haji. Ya, itu mutusin baru berangkat haji H-1 bulan. Baru mutusin tuh untuk berangkat haji. Ya, jadi wukufnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu di awal Dzulqa'dah saya baru mutusin. Kenapa kalau saya baru mutusin di bulan Dzulqa'dah? Karena menunggu jadwal ujian dari saya punya tempat belajar, yaitu Al-Azhar. Nunggu kita. Sebab kita takut kita urus haji tiba-tiba apa bentrok dengan jadwal ujian. Sedangkan di Al-Azhar itu tidak mengenal yang namanya remedial, tidak mengenal yang namanya ujian susulan. Itulah kenapa orang-orang Arab, terutama orang Arab Mesir, kalau udah deket mau ujian, mereka nggak disuruh ngapa-ngapain sama orang tua mereka, disuruh belajar aja. Ya, bahkan mereka disuruh apa? Belajar, dihidangkan apa yang menjadi makanan kesukaan mereka, bahkan makanan yang bergizi, susu itu disiapin tuh. Ya saking ya agar supaya ketika ujian dalam keadaan apa? Dalam keadaan sehat. Ya kalau kita ya di tanah air kita sangat apa? Sangat toleransi sekali. Kalau puyeng dikit bikin surat dokter udah ntar ikut ujian apa? Susulan ya. Ya, jangankan orang yang ya sakit-sakit biasa, jika ada seorang mahasiswi kemudian mereka menikah, artinya mereka menikah sambil ya apa kuliah, sambil mereka meniti rumah tangga. Banyak yang kayak gitu ya Bang, banyak. Nah itu kalau udah waktunya melahirkan ya, dan kemudian saat itu sudah bulan-bulannya mau melahirkan dan berbentrokan dengan jadwal ujian, ya maka tetap tidak ada izin. Bahkan di kampus itu, di samping kampus itu ada rumah sakit yang berdekatan nempel dengan apa? Dengan kampus. Jadi kalau pengen beranak ya itu di rumah sakit itu tuh, supaya nanti ketika ya ibunya ini ya mau melahirkan ya udah pembukaan 9 gitu umpamanya, saatnya ujian ya ujian, saatnya ujian apa? Ujian. Ya coba bayangin ya. Makanya saat itu ya saya nggak berani untuk berangkat haji sampai jelas kapan waktu ujian. Ya tahun lalu ya, di tahun 2024 ya itu adik saya haji. Tahun 2023 saya yang berangkat haji. Harusnya adik saya bareng dengan saya di tahun 2023, tapi mundur. Ya, kenapa mundur? Karena ketika mau berangkat
tiba-tiba jadwal ujian keluar dan itu barengan dengan pelaksanaan ibadah apa? Haji. Di Al-Azhar juga sama. Ya. Nah, artinya para jamaah sekalian, H-1 bulan saya baru ngurus. H-1 bulan. Keluar visanya. H-1 minggu keluar visanya. Padahal baru daftar H-1 bulan. Berangkat langsung dari Mesir, nggak pakai pulang dulu ke Indonesia, gitu ya. Langsung berangkat dari mana? Dari Mesir. Ya. Sehingga para jamaah sekalian, ya dulu itu bisa begitu. Tahun 2007 masih bisa, 2008 masih apa? Masih bisa. Kalau nggak salah tahun 2010 kalau nggak salah baru udah mulai ada apa? Ada jarak, ya. Apalagi sekarang ya, haji sekarang itu sudah di atas 30 tahun. Ya kalau kita mempraktekkan Al-Maghfurlah Nur Ali ya, untuk bisa berangkat haji per 5 tahun sekali, jangankan haji reguler, haji plus aja itu kudu nunggu 6 sampai 7 tahun. Kudu nunggu 6 sampai 7 tahun. Ya Pak Ustadz, itu ada tuh yang bisa berangkat langsung, itu namanya haji furoda. Haji apa? Furoda. Tapi haji furoda ya biasanya baru ada keputusannya sudah delas menit, karena menunggu ya sisa-sisa visa. Makanya ada yang keluar, ada yang apa kagak keluar. Bahkan ada orang Bandung kalau nggak salah itu, ya udah siap tahun ini kagak keluar, tahun depan udah siap lagi kagak keluar. Ya begitulah gitu ya. Nah, sehingga kalau saat ini yang paling memungkinkan ya kita berangkat apa? Berangkat umroh dah. Berangkat apa? Berangkat umroh. Abuya itu 15 tahun terakhir itu rutin umroh setiap tahun. Setiap apa? Setiap tahun. Nah, jadi para jamaah sekalian di bulan Dzulhijjah yaitu pelaksanaan haji. Kemudian di bulan Muharram kata Al-Imam Ibnu Katsir, apa yang penduduk Arab lakukan pada saat itu? Ya mereka mempersilahkan ya atau memberi kesempatan ya kepada masyarakat yang di luar Arab, terutama di luar penduduk Mekah, untuk mereka pulang kembali ke tanah air apa? Ya masing-masing. Ya sekarang pun juga sama kan begitu. Di bulan Muharram masih ada jamaah haji, masih ada. Ya saya tahun 2023 itu ya berangkat haji, kemudian ya dari Mekah ikut gelombang 2. Ikut gelombang apa? Gelombang 2. Jadi kalau gelombang 2 kan Madinah dulu, Mekah. Kalau gelombang 1 Mekah dulu baru apa? Kebalik. Gelombang 1 Madinah dulu, Mekah. Gelombang 2 Mekah baru ke Madinah. Habis dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah tengah malam, jam 10 malam. Dan sampai di tengah malam itulah tahun baru. Masuk tanggal 1 Muharram. Dan itu masih ada ya kurang lebih 10 sampai 15 kloter yang belum sampai. Ya, artinya ada jamaah haji yang di bulan Muharram masih ada di Mekah. Masih ada apa? Ada di Mekah, gitu ya. Makanya di bulan Muharram itu belum apa? Ya, belum bersih banget jamaah haji. Kemudian yang berikutnya di bulan Rajab, apa yang dilakukan oleh penduduk Arab di mana mereka memberi kesempatan bagi yang tinggal jauh, yang rumahnya di luar dari Mekah untuk datang umrah. Untuk datang apa? Umrah. Ya, makanya ya Abuya itu saya perhatikan paling banyak umrah dalam 15 tahun terakhir itu di bulan Rajab. Pernah di awal Ramadan, pernah sekali di akhir bulan suci Ramadan sampai lebaran di sana. Ya, tapi itu cuma sekali. Ya, karena ya memang kita di Masjid At-Taqwa itu kan punya kebiasaan kalau sudah Ashrul Awakhir
10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan kita i'tikaf. Kita apa? I'tikaf. I'tikaf selama 10 hari. Nah, itu yang ditunggu-tunggu itu abuyan. Ya, kiai yang lain, ustadz yang lain enggak datang kagak apa-apa, enggak ikut i'tikaf enggak apa-apa, asal jangan abuya. Pas banget tahun itu abuya emang kepengen banget apa? Ya, ngerasain ya ibadah di bulan suci Ramadan asyrul awakhir sampai bulan apa? Sampai awal ya lebaran di sana. Wah, itu aki-aki pada apa? Pada gerendeng. Aduh abuya, kami kan datang dari jauh hari, dari Keranggan, dari Kerawang, dari Cikarang, kepengen dibimbing apa? Abuya. Makanya abuya cuma sekali. Ya, sekali itu untuk apa? Umrah di bulan suci Ramadan di akhir, karena bersama dengan waktu apa? Ya, i'tikaf. Kemudian para jamaah sekalian, kenapa yang 4 bulan ini disebut bulan haram? Ya, haram itu artinya mulia. Sebagaimana al-haramain, 2 tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, 2 tanah yang Allah muliakan. Kemudian haram bisa bermakna dilarang melakukan dosa. Apalagi kalau kita haji, kita umrah sudah niat ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau kita umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka sejak kita niat sudah terkena larangan-larangan apa? Ihram. Ya, makanya Pak Ustadz, kenapa sih ya haji pakai kamar dipisah, yang laki-laki dipisah, yang perempuan apa dipisah? Itu dalam rangka menjaga agar tidak terkena apa? Larangan ihram. Lah kan kagak boleh kumpul dulu, kagak boleh apa? Kumpul. Bahkan perempuan kan harus menutup apa? Menutup aurat, harus dijaga apa? Auratnya. Kan begitu dong, gitu ya. Jadi kalau yang berangkat haji nanti di tahun 2025 ini, kalau diatur jangan gerendang, jangan apa? Pak, saya kan kepengennya bareng-bareng nih sama suami. Ya ntar kalau udah apa? Kalau udah hajinya selesai, masih ada waktu, ya silakan dah cari kamar apa? Kamar barokah. Cari kamar apa? Kamar barokah ya. Kemudian para jamaah sekalian, bulan Rajab juga disebut bulan ya, Al-A'sam. A'sam itu artinya tuli. Kenapa bulan Rajab disebut bulan A'sam, bulan tuli? Karena pada saat itu ya, di mana masyarakat Arab tidak mengenal suara gencatan, suara senjata atau suara perang. Mereka punya baju perang, mereka punya pedang, mereka punya peralatan perang lainnya, mereka taruh di gudang, mereka simpan, simpan. Saking menghargainya 4 bulan yang haram ini. Dan itu sudah terjadi sejak zaman-zaman apa? Ya jahiliyah, gitu ya. Jadi mereka tidak mendengar suara gencatan senjata, damai sudah. Jika ada seorang anak yang bapaknya terbunuh saat perang dan dia tahu siapa yang membunuhnya, bahkan dia sudah berniat untuk balas dendam, saya akan cari nanti ketika peperangan, saya cari mana yang bunuh apa? Bapak saya. Dan ketemu nih di 4 bulan yang haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab, maka si anak ini tidak akan membunuh apa? Si pembunuh bapaknya. Ya. Bahkan saling silaturahmi, rahmi, lo yang kemarin bunuh gua ya, gitu kan? Udah kita ngopi bareng dulu kan, begitu tuh ya. Nah, jadi memang orang Arab itu ya, mereka kalau bicara komitmen ya terhadap janji. Makanya aib kalau mereka itu melanggar apa? Janji. Ya. Kemudian juga mereka itu salah satunya juga dikenal dengan orang yang dermawan, orang yang apa? Dermawan. Kalau udah bicara baiknya orang Arab, baik banget ya. Ya, contohnya ya ketika kejadian tsunami
ya tsunami. Beberapa bulan yang lalu saya berangkat ke Aceh. Itu salah satu pertanyaan yang memang kita pengen tanya langsung, itu mengenai kejadian tsunami yang total korbannya yang terdata lebih dari 200.000, itu yang terdata, kan begitu ya. Itu mayat-mayat itu 1 minggu masih banyak ditemukan di apa, di pinggir jalan, karena saking banyaknya. Sedangkan bantuan itu kan tidak langsung, kejadian hari ini juga apa datang. Ada yang bisa 2 hari, 3 hari, ada yang bisa seminggu kemudian, kan begitu. Ya, ada yang cuma bisa ngebantu dengan 1 ambulan, ya. Sedangkan yang jadi korban kan 200.000. Ya, makanya di sana ada kuburan apa? Kuburan massal, massal. Nah, itu salah satu yang kita tanyakan adalah bagaimana Aceh ini bisa bangkit. Ya, di antaranya ya mereka banyak mendapat bantuan, terutama ketika apa, musibah itu datang. Bantuan dari negara-negara barat. Disebutkan di media jumlahnya sekian, tapi ternyata orang Aceh kagak ngerasain tuh begitu. Ya, justru orang Arab yang kagak pakai dipublish, kagak pakai diangkat di media-media, yang kalau ngasih juga jumlahnya tidak sebatas yang katanya orang barat, tapi mereka ngasih real. Ngasihnya apa? Real. Ya, ini ada bantuan dari Arab kagak banyak, 10 miliar. Banyak atau sedikit? Ya, kalau dikasih buat seorang 2 orang banyak gitu kan, tapi buat ya mengembalikan ya ke kondisi semula, ya wilayah Aceh 10 miliar kagak ada apa-apanya. Tapi real, real. Ini loh duitnya, mereka mereka kasih langsung dan dirasakan oleh masyarakat ya Aceh. Saat krisis moneter, ya tumbangnya Soeharto, terjadi kekacauan di negeri ini. Dolar meroket dari 2000 ke 16.000, penjarahan di mana-mana. Bukan hanya ya kita yang ada di Indonesia yang saat itu sengsara, tapi yang di luar sana juga ikut sengsara. Terutama anak-anak mereka yang belajar di luar negeri. Yang biasanya mereka dapat kiriman, tiba-tiba kagak ada kiriman. Lah bagaimana mereka mau ngirim? Ya mereka punya warung, habis warungnya gitu kan, sampai ditulis pribumi takut takut kesasar kan begitu ya. Macam-macam dah tuh ya. Banyak yang kena PHK. Gimana kena PHK? Dolar dari 2.000 langsung lompat ke 16.000, kolaps kan perekonomian. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di Arab, apa yang mereka lakukan? Ya mereka di sana akhirnya yang semula ngandelin kiriman, saat itu mereka harus berjuang sendiri. Kiriman dari Indonesia macet. Makanya sampai muncul ikan krismon, ikan apa? Krismon. Yang saya kagak tahu tuh nasib ikan itu, ada lagi kagak sekarang. Ya dulu ya ikan itu kagak ada, pas begitu krismon muncul disebutlah ikan apa? Ikan krismon gitu kan. Begitu krismonnya kagak ada, saya udah kagak denger lagi dah tuh nasibnya ada kagak ikan krismon begitu ya. Nah, itu orang-orang atau mahasiswa yang ada di Arab terutama, mereka keliling cari bantuan dan banyak orang-orang Arab yang bantu. Ada yang bantu tiket pulang. Ya, barangkali mereka sudah tidak fokus lagi, udah pengen pulang aja dah ya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mendapat biaya ya sudah nanti ditanggung biayanya sampai kuliahnya selesai ya, itu orang Arab ya. Kemudian para jamaah sekalian, apa yang bisa kita lakukan ya di bulan Rajab ini nih? Di bulan apa? Di bulan Rajab. Kan bulan Rajab ini salah satu tadi 4 bulan. Ya sekarang jika memang bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia, ya bukan berarti bulan yang lain tidak mulia, tapi ada secara khusus ya di antaranya bulan Rajab ini bulan apa? Bulan yang mulia.
Yang pertama, banyakin baca doa. Apa doanya? Sama-sama kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi para jemaah sekalian, ya, ini di doa ini ya kan kita kepengen, ya udah deket lagi nih dengan bulan apa? Suci Ramadan. Makanya bulan Rajab ini ya dianalogikan seperti halnya kita menanam pohon. Nanti di bulan Syaban seperti halnya kita menyiram pohonan. Pohonannya sudah besar, ya, kemudian berbuah, dan buahnya kita petik di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kita berdoa, kepengen banget kita disampaikan, dipertemukan dengan bulan suci apa? Ramadan. Ya, sebab di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kita lagi ngegedein tanaman kita nih. Ya, begitu berbuah kan kita kepengennya kita metik ini. Kagak taunya ada di antara kita yang umurnya kagak nyampe, padahal udah tinggal apa nih? Udah tinggal metik, kan begitu, ya. Kemudian yang kedua, banyakin baca istighfar, banyakin baca doa atau taubat. Tahu taubat? Pak Ustaz, ya emang kalau kita istighfar kudu nunggu bulan Rajab? Ya enggak. Istighfar itu kapanpun, taubat itu kapanpun, setiap saat, setiap waktu, kan begitu. Ya, tapi para jamaah sekalian, kenapa di bulan Rajab tetap dianjurkan kita untuk apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Saya kasih contoh begini. Ada dua orang ini sama-sama jualan pakaian. Sama-sama jual pakaian, jenisnya sama, tempatnya sama, berdekatan. Yang satu jualnya di siang hari, yang satu jualnya di tengah malam. Kira-kira kalau bicara omset, banyakkan yang mana dapatnya? Yang siang atau yang tengah malam jualannya? Yang siang lah. Karena kalau udah malam itu orang udah pada apa? Pada istirahat. Ya, saya kalau pengajian di daerah bawah, Pondok Soga, Tanjung Air dan sekitarnya itu, ya, itu pengajian di sana itu baru mulainya habis maghrib, baca yasin, zikir, tahlil, nanti habis isya langsung pengajian. Makanya pulang jam 9, jam 10 malam tuh pulang dari apa? Dari sana. Di tengah perjalanan, ya saya perhatiin, saya kagak nemu nih tukang nasi goreng gitu. Wah, ini kalau ya tinggal di sini kemudian tengah malam mendusin lapar, kalau kagak punya stok makanan begitu, nggak punya mie instan, waduh, bisa nunggu pagi baru apa? Baru bisa makan. Ini baru sama-sama di wilayah Bekasi. Lah bagaimana yang di pelosok-pelosok di sana? Ya, kadang mereka nggak perlu nunggu malam, sore pun udah apa? Udah sepi, kan begitu. Tiba-tiba di saat sepi dia jualan pakaian, lah kagak ada yang beli. Seperti itulah para jamaah sekalian. Ya, sama-sama ya baca istighfar, sama-sama taubat, tapi waktunya beda nggak hasilnya? Beda. Ya.
Kenapa orang yang bangun di tengah malam punya keistimewaan? Dia waktunya khusus. Beda nggak? Beda. Beda. Ada nanti waktu-waktu mustajab. Kapan ketika dia doa apa? Mustajab. Emang doa kagak bisa apa? Kapan dia bisa? Tapi ada waktu-waktu apa? Mustajab. Ya. Kita ibadah, sholat beda di Masjidil Haram sama Masjid Ar-Ridwan. Bukankah sama-sama menghadap Allah? Iya sama, betul. Tapi tempatnya beda. Beda nggak keutamanya? Berbeda kan, seperti itu kan ya. Sehingga para jamaah sekalian banyakin apa? Banyakin istighfar, banyakin taubat ya. Nanti diantaranya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Dibaca 70 kali dan ditutup innaka antat tawwabur rahim. Loh Pak Ustaz, saya lupa itu bacaan tadi, biasanya istighfar biasa. Bagaimana? Ya boleh, silakan kan begitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, diantaranya kita disunnahkan untuk puasa. Untuk apa? Ya puasa. Nah ini ada yang memang mereka tidak setuju dengan puasa sunnah Rajab, bahkan bid'ah. Ya kami tidak akan puasa di bulan Rajab karena puasa di bulan Rajab itu apa? Ya bid'ah. Bid'ah. Apa di antara alasan mereka? Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab pernah menghukum orang yang puasa Rajab. Apa tanggapan mereka? Tuh lihat. Ya, Sayyidina Umar aja marah sama orang yang puasa Rajab. Makanya kita tidak puasa apa? Rajab. Yang menjadi pertanyaan para jamaah sekalian, ya, yang menjadi pertanyaan, kita nih di bulan Rajab, tar besok Senin, saya pengen puasa Senin. Pertanyaannya, adakah larangan orang yang puasa Senin di bulan Rajab? Kita biasa puasa Senin Kamis umpamanya. Atau di antara kita ada yang puasanya Ayyamul Bid, ntar di pertengahan apa? Bulan. Ada nggak larangan? Ya, ada nggak larangan? Ya. Al-Mafrullaki Nur Ali, ya, istri beliau almarhumah Nyai Hajar Rohmah atau saya punya nenek, itu kalau udah sampai di bulan Rajab itu langsung puasa. Jadi puasanya itu almarhumah Nyai Hajar Rohmah istri Al-Mafrullaki Nur Ali ketika di bulan Rajab puasa. Berapa hari puasanya? 1 bulan. Nyambung lagi di bulan Sya'ban. Nyambung lagi tentunya di bulan suci apa? Ramadan. Ntar di bulan Syawal puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasanya 3 bulan 6 hari. Ya, saya punya umi mertua, istri daripada Al-Mafrullah Abu ya Kiai Saibul Amsir, orangnya masih hidup nih umi mertua saya. Ya. Dan punya kebiasaan udah sejak lama, sekarang pun juga udah puasa. Udah apa? Udah puasa. Berapa hari puasanya? Sama 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ntar di bulan Syawal nyambung lagi, ya. Ya, nanti 6 hari di bulan Syawal. Nah, muncul pertanyaan kita, jika memang puasa ini bid'ah, kenapa Al-Mafrullaki Nur Ali kagak ngingetin istrinya, bilang sama bininya, ya, lu jangan puasa, bid'ah, kan bisa begitu tuh. Ya, saya punya umi mertua Al-Mafrullah Abu Kiai Saibul Amsir, emang kagak bisa bilang ke istrinya? Ya. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka orang yang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah, apa alasannya? Itu Sayyidina Umar bin Khattab mukulin. Nah, ini yang kemudian latar belakang ini yang kadang-kadang disembunyikan atau tidak mereka baca. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab marah kepada orang yang puasa Rajab dengan alasan karena mereka mengkultuskan puasa Rajab. Pokoknya agak mau puasa yang lain. Ya.
Dikhawatirkan nanti menjadikan bulan Rajab ini seperti halnya bulan apa? Bulan Ramadan. Udah jangan nambah-nambahin ya bulan baru lagi. Puasa wajib mah adanya di bulan suci apa? Ya Ramadan. Nah, kan begitu tuh. Ya artinya orang yang mau puasa Senin Kemis ya, mau puasa 1 bulan juga disilakan. Ya, tapi memang ada pendapat ya dalam Al-Imam Ahmad bin Hambal yang dimakruhkan itu puasa 1 bulan penuh. Jadi kalau pengen ya kita tetap menjaga tidak terkena apa yang menjadi pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hambal, tetapi tidak imam-imam yang lain gitu ya, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Ya, kalau kita mau puasa di bulan Rajab penuh, supaya tidak terkena makruhnya, tambahin 1 hari di bulan apa? Bulan Sya'ban. Nah, jadi puasa 1 bulan di bulan Rajab, tambahin 1 hari bulan apa? Sya'ban, begitu, gitu ya. Agar tidak mengkultuskan tadi itu di bulan apa? Di bulan Rajab, seperti itu. Ya apalagi kalau sampai ya 3 bulan, lebih apa? Lebih bagus. Ya. Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita ya yang punya waktu, punya kesempatan puasa. Aduh Pak Ustadz, kalau 1 bulan mah nggak sanggup, ya sudah puasa sesanggupnya. Mau Senin Kemis boleh, mau ayam bebek boleh, atau sekurang-kurangnya ya sekali dah puasa dalam apa bulan Rajab. Nah, amalia ini sudah banyak dilakukan oleh guru-guru kita, sudah banyak dilakukan oleh para asatiz dan ustazah di lingkungan kita, sehingga jika ada pendapat yang berbeda, biarkanlah pendapat itu, jangan kemudian kita yang malah apa? Ya ikut. Ya insyaallah ya apa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan orang-orang tua kita, guru-guru kita, ya mari kita lanjutkan tradisi-tradisi apa itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya di bulan Sya'ban sekaligus ya tawakufan. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Ya Allah pertemukan kita kembali ya di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Fatihah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله عنه ساداتنا وصحبه الرسل أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع شيخنا والعلماء والأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ودربنا من بعده تبركا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.